Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhi a'azzakumullah, ada sebuah perkara yang tentunya penting untuk kita ketahui bersama. Apa itu? Bahwasannya kita hidup di dunia adalah tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Tapi tujuan ibadah itu adalah untuk supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Namun ketakwaan itu adalah hakikatnya adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Karena Rasulullah mengatakan ala inna taqwa hahuna, ketahuilah bahwa takwa itu di sini. Akan tetapi tentu yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Sebetulnya takwa itu ya sesuatu yang mudah-mudah sulit lah. Terkadang kita terbawa oleh arus kehidupan, terkadang tidak. Akan tetapi di saat iman kita bertambah, ketakwaan pun bertambah. Di saat iman kita berkurang, ketaatan kita pun juga berkurang. Nah, di sini ada sesuatu yang penting untuk kita berusaha bagaimana caranya untuk menghasilkan itu semuanya. Apa itu? Sebuah contoh misalnya kalau kita perhatikan burung-burung. Burung-burung itu terbang dengan indahnya, dengan bebasnya, kesana kemari, mencari makanan. Tapi subhanallah, akal Islam azakumullah, mereka hanya berdasarkan kepada paruhnya, cakarnya, demikian pula sayapnya. Mereka tidak pernah kuliah, mereka tidak pernah belajar. Modal mereka hanya satu. Apa itu? Tawakal kepada Allah. Maka burung itu bertawakal kepada Allah, mencari rezeki. Maka Allah pun memberikan kepada mereka rezekinya. Ini menunjukkan bahwa ketika burung itu pergi ke sana kemari, di waktu pagi ia berangkat dalam keadaan perutnya kosong, di waktu sore ia pulang dalam keadaan perutnya telah penuh. Bapaknya burung itu bertawakal kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Ia pergi di waktu pagi dalam keadaan temboloknya kosong, ia pulang di waktu sore dalam keadaan temboloknya sudah penuh. Hanya tawakal modal dia. Demikian pula kita. Betapa pentingnya seorang manusia untuk tawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah sambil kita berusaha. Untuk menghasilkan ketakwaan di dalam hati pun juga butuh tawakal kepada Allah. Karena akhi a'azakumullah, hakikat tawakal itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah. Kemudian sambil kita berusaha. Berusaha dengan apa? Dengan amalan saleh, berusaha dengan ketaatan, berusaha dengan menjauhi kemaksiatan, dan itu kita tidak akan mampu kecuali dengan bantuan dari Allah. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita pun kemudian memohon kepada Allah kekuatannya. Lihat burung itu, ia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, tapi luar biasa. Ia hanya bertawakal kepada Rabb-Nya, maka Allah pun memberikan rezeki kepada dia.
Ikhwatul Islam azakumullah. Demikian pula kita. Jika kita ingin betul-betul sukses dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, modal kita adalah tawakal. Karena tawakal adalah merupakan sesuatu yang agung ya akhul Islam. Besar pengaruhnya dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian hanya bertawakal saja. Hanya kepada Allah saja kalian bertawakal. Jika kalian orang-orang yang beriman. Tawakal itu hakikatnya menyerahkan semuanya kepada Allah. Berkeluh kesah kepada Allah. Ya, tawakal itu hakikatnya kita berusaha mencari apa yang kita inginkan. Oleh karena itulah seorang mukmin yang bertawakal dia tidak akan pernah lelah mencari apa yang diinginkan berupa kebaikan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itulah seorang mukmin yang bertawakal dia tidak akan pernah selalu berkeluh kesah dalam hidupnya. Bahkan ia berkeluh kesah hanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanyalah mengeluhkan keluh kesahku ini, kesedihanku ini kepada Allah semata. Orang yang bertawakal dia berusaha untuk tak pernah berputus asa ketika asa itu menimpa dia. Berbagai macam kegagalan dalam hidupnya menerpa dia. Dia tidak berputus asa karena dia yakin Rabb-Nya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia yakin itu semua adalah ujian-ujian dalam kehidupannya, di mana ujian itu adalah hakikatnya adalah menuju ke kesuksesan dia yang abadi di dunia dan akhiratnya. Maka sungguh indah orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Sehingga akhwan Islam azakumullah, hatinya selalu gembira, hatinya selalu riang. Diberikan oleh Allah ujian berupa kesusahan, dia serahkan kepada Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, dia bersyukur kepada Allah karena dia sadar bahwa ini semua dari Allah, dibantu oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga di saat senang dia bersyukur, di saat sulit ya dia bersabar. Subhanallah, itu adalah pengaruh ketakwaan yang luar biasa dalam kehidupan seorang hamba ya akhwat Islam azakumullah. Dan ini modal yang paling utama dalam kehidupan kita, tawakal. Terkadang ada sesuatu yang merusak tawakalnya kita. Apa itu? Yaitu kesyirikan. Seseorang merasa pede dengan kemampuan dirinya karena dia punya kecerdasan, kepintaran, sehingga ia pun menyandarkan dirinya kepada kepintarannya, kecerdasannya. Jelas ini kesyirikan. Seseorang menyandarkan dirinya kepada kemampuan dirinya. Maka ini perkara yang tidak dibenarkan, akhi. Hati kita sandarkan kepada Allah. Hati kita sandarkan kepada pencipta makhluk. Kemudian kita berusaha dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jika kita lakukan itu, kita menjadi orang-orang yang beriman. Tapi ketika kita menganggap bahwa kemampuan dirinya lah, kemampuan saya lah, berkat kekuatan saya lah, saya berhasil, maka kita menjadi orang yang kufur kepada Allah. Sebagaimana halnya si Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan kekayaan ini karena keilmuan saya, kecerdasan saya. Ia tidak bertawakal kepada Allah. Maka coba periksa hati kita. Coba kita periksa hati kita. Sudahkah kita benar-benar bertawakal kepada Allah? Sudahkah kita benar-benar menjadi orang yang menyerahkan urusan hidup kita kepada Allah sambil kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita? Bila kita telah lakukan itu, berarti kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang telah bertawakal kepadanya, yang betul-betul sempurna penghambaan diri kita kepadanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.